Sri Sunarsi, saya dari SDN Wanasari 01 Cibitung, Bekasi. Saya adalah peserta Wardah Inspiring Teacher di grup 4. Di tantangan level 3 ini, pada program Wardah Inspiring Teacher, temanya adalah aktivitas yang berdaya dan berpihak pada murid. Kali ini, kami akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas kami. Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Sebelum mengaplikasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, kita harus memahami hal-hal yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, memetakan kebutuhan belajar siswa, yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian, yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, yang kelima, menyeleksi materi pembelajaran, yang keenam, memantau jalannya kegiatan belajar, yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, kita juga harus memahami aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu aspek konten atau isi. Maksudnya adalah apa yang dipelajari peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang kedua adalah aspek proses. Yang dimaksud aspek proses ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik memahami materi yang dipelajari, proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara individu ataupun kelompok, serta kemampuan peserta didik dalam belajar dan mengerjakan tugas masih perlu bimbingan atau sudah mampu mengerjakan secara mandiri. Berikutnya aspek produk. Aspek produk berkaitan dengan unjuk kerja yang diharapkan dari peserta didik setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, diskusi, diagram, dan lainnya yang menunjukkan adanya pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Berikutnya aspek lingkungan belajar. Yang dimaksud aspek lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Maksudnya adalah menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau menghadirkan bahan ajar. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini membedakan proses belajar yang dilalui peserta didik, misalnya dengan menyediakan kegiatan berjenjang, membuat agenda individu murid, atau memvariasikan waktu. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Maksudnya memberikan penugasan produk yang membantu siswa secara individu atau kelompok menentukan kembali atau memperluas apa yang telah siswa pelajari. Berikut adalah penerapan atau aplikasi aktivitas yang berdaya dan berpihak pada murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan di kelas 6, tepatnya di kelas 6B SDN Wanasari 01. Ini adalah modul ajar pada pembelajaran IPAS kelas 6. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the doors. Dancing like no one's watching, love and laughter. There's no time to stop. Right now we are. Setelah selesai melakukan pembelajaran, siswa yang memiliki kemampuan tinggi diberi tugas tambahan untuk melakukan presentasi dan penjelasan atas hasil kerja yang telah dilakukannya. Setelah selesai melakukan pembelajaran, siswa yang memiliki kemampuan tinggi
selesai melakukan pekerjaannya, dia melakukan kegiatan bernyanyi untuk mengingat materi yang telah dia pelajari. Ini adalah kelompok siswa yang memiliki kemampuan sedang. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia melakukan kegiatan bernyanyi untuk mengingat materi yang telah dia pelajari. Ini adalah kelompok siswa yang memiliki kemampuan sedang. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, ini adalah kelompok siswa yang memiliki kemampuan rendah. Kelompok ini cukup melakukan peragaan mengenai kelainan-kelainan pada tulang berdasarkan instruksi dari temannya yang lain. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih. Kegiatan asesmen dan refleksi. Kegiatan asesmen ini kita lakukan di awal pada saat proses terjadinya pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran kita juga melakukan refleksi, di mana siswa kita beri lembaran untuk mengisi, kemudian melakukan refleksi secara individual. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas